Shalom, jumpa lagi dalam channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, hari ini kita akan coba bahas kitab Wahyu. Apokalipto, Revelation. Wahyu adalah sesuatu yang diturunkan dari Tuhan. Kitab Wahyu ini diwahyukan Tuhan pada Yohanes waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Kira-kira ditulis tahun 90 setelah Masehi. Oke, kitab Wahyu. Saya harus awali dari sini. Alkitab adalah buku sejarah yang komplit. Kitab Kejadian menulis tentang awal dunia dan kitab Wahyu menulis tentang akhir dunia. Dengan membaca kitab Kejadian, kita akan mengetahui bagaimana alam semesta ini dijadikan. Tetapi dengan membaca kitab Wahyu, kita bisa mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Bayangkan jika kita tidak punya kitab Wahyu. Pertama, kita tidak akan tahu bahwa bagaimana dunia ini akan berakhir. Kedua, kita tidak akan tahu bagaimana manusia akan berakhir. Yang ketiga, kita tidak akan tahu bagaimana iblis akan berakhir. Saya sering melihat gambar, saudaraku, ada sesosok iblis bertanduk dan kemudian badannya warna merah, dia memegang trisula. Sepertinya dia berjaga-jaga di sekitar neraka. Saya pikir dia adalah mandor di sana. Saudaraku, itu salah. Iblis saja takut masuk neraka. Dalam kitab Wahyu digambarkan iblis itu berakhir tragis di neraka. Dia bukan dikirim ke sana. Iblis itu dilempar ke neraka, bukan dikirim. Kalau tidak baca kitab Wahyu, kita juga tidak akan jelas bagaimana orang-orang yang setia ini, apakah dia mendapat upah atau tidak. Jadi bagi yang tidak mengakui kitab Wahyu atau tidak membaca kitab Wahyu, mereka tidak akan tahu tentang dunia eskaton, dunia yang akan datang. Oke, kitab Wahyu, tema kitab Wahyu adalah Tuhan segera datang. Disebutkan sebanyak 5 kali dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7, Wahyu 22 ayat 12, dan seterusnya. Tapi saya memberikan tema baru pada kitab Wahyu ini. Saya berikan tema happy ending. Akhir yang bahagia bagi orang yang percaya. Orang benar akan menderita di dunia. Karena firman Tuhan katakan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Tetapi pada hari kiamat, kita akan bahagia di surga. Karena hari itu adalah hari di mana Tuhan menempati janjinya. Kitab Wahyu berbeda dari kitab-kitab yang lain. Apa keistimewaan kitab Wahyu? Saudaraku, jika kitab-kitab yang lain ada peran manusia yang besar dalam penulisan. Seperti misalnya kemampuan meramu kalimat atau menulis apa yang dia ketahui. Tetapi kitab Wahyu ini berbeda. Saudaraku, kitab Wahyu ini adalah 100% karya daripada Tuhan. Isi kitab Wahyu adalah apa yang dilihat dan didengar oleh Yohanes. Karena kitab ini isinya adalah hasil penglihatan dan hasil pendengaran. Jadi hanya apa yang dilihat dan apa yang didengar. Saudaraku, ada 11 ayat di dalam kitab Wahyu yang tuliskanlah. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Yohanes ini hanya seorang notulen. Dia hanya seperti seorang sekretaris yang disuruh tulis oleh Tuhan. Jadi ini adalah surat dari Tuhan untuk umatnya. Yohanes hanya mencatat apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kitab Wahyu dapat dibagi menjadi 2 garis besar. Seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 19, yaitu Tuhan berfirman, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang sudah terjadi sekarang maupun yang akan datang. Jadi kitab Wahyu ini dibagi 2. Adalah tulisan tentang yang sudah terjadi sekarang dan tulisan tentang apa yang akan terjadi, yang akan datang. Jadi kita akan membagi pembahasan kitab Wahyu ini menjadi 2. Pertama, yang terjadi sekarang. Yang kedua, yang akan datang. Yang akan datang dalam istilah teologi disebut eskaton. Eskaton itu dunia yang akan datang. Future. Dalam ilmu teologi dipelajari dalam ilmu eskatologi. Bagian yang pertama di dalam pembahasan kitab Wahyu yaitu yang terjadi sekarang.
Apa yang terjadi sekarang? Wahyu pasal 1 yang sudah terjadi sekarang adalah Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Dia sudah menebus kita. Dia sudah menebus manusia. Yang sedang terjadi sekarang adalah kegoncangan. Dicatat pada Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Tapi berikut kita akan bahas secara khusus pada edisi yang lain. Secara cepat, saya memberikan gambaran saja saudaraku. Wahyu pasal 2, mulai dari ayat 1 sampai 7, itu tentang jemaat yang di Efesus. Kegoncangan yang terjadi apa di sana? Jemaat di Efesus sebenarnya adalah jemaat yang berkualitas dalam pelayanan. Tapi sayang, mereka meninggalkan kasih yang semula. Ayat 8 sampai 11 Wahyu 2 ini, jemaat di Smyrna. Ini jemaat yang setia. Tetapi mereka mendapat goncangan, mereka difitnah. Sayang sekali. Yang jadi pertanyaan pada jemaat di Smyrna adalah, apakah mereka mampu bertahan? Ayat 12 sampai 17 jemaat di Pergamus. Firman Tuhan menulis, jemaat Pergamus itu berada di tahta iblis. Saudaraku, sebenarnya mereka jemaat yang kuat, tapi lingkungan mereka adalah lingkungan penyembah berhala, membawa jemaat itu masuk terlibat di dalam sinkretisme. Kemudian jemaat di Tiatira, ayat 18 sampai 29. Sebenarnya mereka memiliki ketekunan, kasih dan kesetiaan, tetapi mereka berkompromi dengan yang salah dalam pelayanan. Firman Tuhan mencatat ada roh Isabel dalam jemaat itu. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 kepada gereja di Sardis, jemaat di Sardis. Jemaat ini sebenarnya terlihat hidup dan normal, beraktivitas, tapi sayang, imannya sudah mati. Mereka disangka hidup tetapi mati. Ayat yang ketujuh, gereja di Philadelphia. Saudaraku, mereka memang jemaat yang kecil. Mungkin sering disepelekan, tetapi mereka adalah jemaat yang mengasihi Tuhan dan setia. Kemudian ayat 14 sampai 22, gereja di Laodikia. Gereja yang berkegiatan gerejani, tapi sebenarnya mereka itu suam-suam kuku. Mereka, saudara, firman Tuhan katakan, tidak dingin, tidak panas. Kalau tidak dingin, tidak panas, mereka akan dimuntahkan. Ini kondisi yang terjadi pada jemaat waktu itu. Kegoncangan di dalam gereja. Dan itu gambaran pada gereja masa kini. Dan kita masuk pada bagian yang kedua pada kitab Wahyu. Bagian yang kedua ini adalah bagian pentingnya dari kitab Wahyu. Di awal saya sudah katakan bahwa kitab Wahyu adalah kisah daripada akhir dunia. Bagian yang kedua ini sifatnya eskatologis. Sesuatu yang akan terjadi. Ini bukan ramalan. Ini bukan kemungkinan atau bukan perkiraan. Tapi suatu realita. Mulai dari Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 22. Tiga, masa tribulasi dan kesengsaraan besar. Ditulis dari Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19. Mulai dari munculnya Antikristus, 21 murka Tuhan yang ditumpahkan kepada kerajaan Antikristus yang berbentuk 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Wahyu 6 sampai 9 dan Wahyu 14 sampai 19. Peristiwa di pertengahan tribulasi adalah pemeteraian 144.000 orang. Wahyu pasal 7. Kitab terbuka Wahyu pasal 10 dan munculnya 2 saksi Tuhan Wahyu pasal 11. Pada Wahyu pasal 12, Antikristus akan menyerang umat Tuhan. Sementara Wahyu pasal 13 kini marak dibicarakan tentang tidak ada orang yang bisa membeli dan menjual, sering dikaitkan dengan keadaan sekarang, ya khususnya vaksin. Tapi tentang hal ini mungkin harus dibedah secara khusus, mungkin pada edisi yang lain. Baik, kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan ribuan orang kudusnya, saudaraku, akan ada kerajaan 1000 tahun masa damai. Wahyu pasal 20. Kemudian tahta putih dan kiamat dunia, pasal 20, pengadilan tahta putih, pasal 20, dan surga dinyatakan pada Wahyu pasal 21. Jadi bila kita membaca mulai dari Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 20, itu menulis tentang banyak hal yang mengerikan. Tapi itulah dunia eskaton.
yang akan kita hadapi. Semua ini kenyataan yang ada di depan mata. Dan itu adalah surat dari Tuhan kepada umatnya manusia. Sampai-sampai Yohanes mewanti-wanti pada bagian penutup kitab Wahyu, bahwa dia katakan, jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Berbahaya kalau ditambah dan dikurang. Kenapa tidak boleh dikurangi? Karena itu pesan Tuhan. Jadi eskaton itu adalah benar-benar pesan dari Tuhan. Benar-benar harus diperhatikan. Memang di lapangan ada orang-orang yang apatis tentang antikris dan lain-lain. Tapi pada bagian penutup kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal 22, ayat 20 dia katakan, Ia yang memberikan kesaksian ini berfirman, Aku segera datang. Saudaraku, kitab Wahyu ini benar-benar adalah tulisan tentang akhir dunia, dan semoga pembahasan malam ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Salam.